Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang satu topik, yaitu bagaimana akhlak mulia, akhlakul karimah yang senantiasa kita dapatkan pelajarannya, itu bisa mencegah penyakit diabetes. Jadi ini merupakan mix tausiah antara kedokteran dengan ilmu agama, ya. Semoga ini mendapatkan berkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Ada satu dasar yang harus kita kedepankan, yaitu sebuah hadis, ma min muslimin yusibuhu adam min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahut. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim itu tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Inilah hebatnya seorang muslim, dan ini kita jadikan dasar dari tausiah kita pada hari ini. Kita tahu ada satu penyakit, yaitu penyakit diabetes atau penyakit gula, lebih dikenal di masyarakat awam. Semua orang mungkin pernah mendengar kata diabetes, tapi memahaminya tentu tidak semua orang. Penyakit ini adalah ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam tubuh kita, ya. Dan ini kadar gula yang tinggi itu dapat menimbulkan penyakit-penyakit lain. Kenapa kadar gula darah tersebut menjadi tinggi? Dikarenakan dua kemungkinannya. Pertama, berkurangnya hormon insulin di tubuh kita. Kita tahu bahwa insulin itu bermanfaat untuk mengatur kadar gula darah. Kadangkala insulin itu ada banyak, tetapi tidak bisa berfungsi secara efektif. Banyak hal penyebabnya, nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Nah, begini mekanismenya. Makanan yang kita makan di usus itu akan dirubah menjadi gula, ya. Kemudian gula ini masuk ke dalam darah dalam bentuk glukosa, dan gula yang ada dalam darah itu tujuannya sebenarnya adalah untuk bisa dimasukkan ke dalam sel, supaya sel ini bisa dilakukan pembakaran, oksidasi, dan menghasilkan energi. Dan energi inilah yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Ini jalur yang normalnya. Dan proses gula ini masuk ke dalam sel itu atas prakarsa insulin, hormon insulin, untuk bisa mendorongnya masuk. Nah, pada kondisi tertentu di mana terjadi gula ini tidak bisa masuk ke dalam sel dan tidak bisa dijadikan energi, maka dia menumpuk di dalam darah. Nah, menumpuknya gula di dalam darah inilah yang berakibat menjadi racun dalam berbagai sistem di tubuh kita. Ginjal, mata, jantung, pembuluh darah, syaraf bisa terdampak oleh karena kadar gula yang tinggi di dalam darah, dan ini bisa merusak organ-organ ini semuanya. Inilah asal muasal timbulnya berbagai komplikasi karena kadar gula darah yang tinggi dalam tubuh kita. Maka mari kita lihat apa saja yang bakal terjadi kalau kadar gula darah
selalu tinggi dalam tubuh. Bisa terjadi serangan jantung, bisa stroke, bisa kemudian kakinya menjadi kebas, tidak berasa, tangan juga demikian. Ini namakan dengan neuropati. Kemudian bisa juga ginjalnya menjadi gagal ginjal, atau ada luka di kaki yang membusuk, semakin lama semakin parah dan akhirnya diamputasi. Nah, itu kaki. Atau matanya bisa glaukoma, bisa katarak, bisa terjadi kerusakan pada retina mata ini karena saraf-sarafnya dirusak oleh gula tersebut. Bisa juga kaki itu terasa nyeri terus sepanjang hari, nggak ada sebab nyeri, bergerak nyeri, bukan tulangnya, tapi itulah dia karena arteri di bagian bawah ini mengalami gangguan. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang berat yang bisa ditimbulkan oleh diabetes mellitus atau penyakit gula ini. Maka mari kita lihat bagaimana perjalanan sebuah penyakit gula, mulai dari mungkin lahir atau ketika masa anak-anak atau remaja, ya. Dia awalnya tanpa gejala apa-apa, tidak nampak, padahal sebenarnya dia sudah terkandung gen penyakit gula di dalam tubuhnya. Nah, kemudian masuk pada tahap kedua, yaitu tahap prediabetes, ya, bahwa sebenarnya kalau dilacak secara laboratorium terbukti bahwa dia sebenarnya itu adalah cikal bakal penderita diabetes, tapi belum muncul gejalanya, mungkin usia waktu itu masih muda atau dia masih bisa menjaga dirinya. Kemudian ada gangguan glukosa yang terganggu, ya. Ini fase di mana kalau dia biasa-biasa saja, gulanya tidak tinggi. Begitu dia makan, maka gulanya kelihatan naik, terukur tinggi, lebih daripada normal. Kemudian ada juga yang memang sudah nyata-nyata penyakit gula, ya, penyakit gulanya memang terbukti tinggi, baik gula darah puasa maupun gula darah sewaktu, tapi belum nampak komplikasi yang tadi itu, matanya, kebasnya, kemudian karena masih baru, ya. Jadi tanpa komplikasi. Ini perjalanannya cukup panjang, ini bertahun-tahun, dan biasanya orang lalai. Kenapa lalai? Karena dia nggak merasakan apa-apa. Tetapi setelah masuk pada fase ini, DM dengan komplikasi, baru dia sadar bahwa wah, ternyata tidak nyaman, tidak enak terkena penyakit gula. Banyak masalah timbul di sini. Tapi umumnya komplikasi-komplikasi yang dikarenakan oleh diabetes ini sulit untuk mundur kembali ke belakang seperti ini. Makanya hati-hati, jangan biarkan diri Anda berada pada fase ini, karena susah kembali ke belakang. Yang ada hanya jalan satu ke depan, sampai kepada fase terminal. Fase terminal ini biasanya memang sudah fatal ini. Dia harus cuci darah karena gagal ginjal, atau matanya sudah mulai buta, tidak melihat lagi, dan mungkin pembuluh darahnya sudah banyak yang tidak baik, sehingga luka sedikit membusuk, kemudian diamputasi dan sebagainya. Akhirnya dia akan jatuh pada kematian. Nah, ini perjalanan yang harus kita sadari. Kita pahami diabetes ini. Ya, diabetes itu sebenarnya kita bisa lihat penyebabnya itu ada secara genetik, ya. Artinya ini merupakan faktor keturunan. Tetapi bukan persoalan genetik saja bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diturunkan, bukan soal itu aja. Ini bisa tidak muncul ya, manakala penyebab yang non genetik ini bisa kita jaga, bisa kita rawat. Apa penyebab non genetik? Seperti umpamanya obesitas atau kegemukan, badan yang berlebihan, berat badannya terutama berat badan gemuk yang ada di perut. Kemudian makanan yang berlebihan, ya, tidak terkendali, tidak diatur,
malas berolahraga, tidak exercise, tidak mau gerak badan, ini semua hal-hal yang bersifat non genetik yang bisa mewujudkan faktor risiko yang sudah ada secara genetik, sehingga memang benar-benar lahirlah diabetes itu di dalam dirinya. Nah, diabetes tentu punya gejala-gejala ya, terlihat ya. Ya, orangnya sering buang air kecil, malam itu kadang sampai 4-5 kali tiap sebentar ke toilet. Kapan dia bisa tidur? Akhirnya badannya menjadi lemah. Sering haus, ya, sebentar-sebentar pengen minum, ya. Sering merasa lapar, ya. Kemudian badannya lemah saja, tanpa gairah, aktivitas tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemudian badannya bertambah kurus. Ini pertanda bahwa orang ini berkemungkinan serang diabetes mellitus. Hati-hati kalau punya gejala seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita harus mencegahnya? Ya jelaslah, pertama karena ini faktor genetik, hati-hati memilih jodoh. Pasangan hidup pilihlah dari orang tua yang mungkin tidak berisiko terhadap diabetes. Sebisa-bisanya kita tentu memilih, tapi kalau sudah jodoh ya nggak apa-apa, gak usah takut ya. Allah masih bersama kita kok. Kemudian jangan makan yang berlebihan ya. Tinggi karbohidrat, suka yang manis-manis ya, suka yang berminyak-minyak, jangan. Ini untuk mencegah kita jangan sampai jatuh kepada DM. Dan harus rajin berolahraga, karena dengan olahraga itu membuat insulin itu bisa bekerja dengan baik di sel kita. Kalau orangnya malas berolahraga, banyak diam, duduk saja, ya muncul itu diabetes mellitus. Pengobatannya bagaimana? Ya yang penting berobat ya. Mau berobatnya pakai obat tablet atau obat insulin itu terserah. Memang tren sekarang itu lebih dianjurkan untuk memakai insulin untuk pengobatan diabetes. Kemudian diet ya, mengatur makan harus dipelajari betul bagaimana dietnya untuk penderita diabetes, berapa banyak nasinya ya. Kemudian lauk pauknya apa saja, lemak berapa banyak, proteinnya berapa banyak, ini harus dipelajari. Intinya adalah memang penderita ini harus komposisi makannya itu rendah di karbohidratnya ya. Karena karbohidrat itu kan menjadi gula. Kemudian lemaknya juga agak rendah. Tapi jangan terlalu dipaksakan ya, rendah nanti bisa kehilangan tenaga. Protein cukup ya. Olahraga ya sesuaikan dengan kemampuan kita, tetapi olahraga yang rutin kemudian terukur ya. Contohnya saja ya maraton atau jogging selama setengah jam setiap hari. Ini yang penting itu adalah rutinitasnya. Tidak perlu terlalu berat sekaligus, tapi rutinitas. Dan gaya hidup ya, gaya hidup ini juga harus dikendalikan. Gaya hidup itu banyak, gaya hidup itu persoalannya. Minum-minum, merokok segala macam itu adalah juga gaya hidup kita ya, foya-foya, pesta sana pesta sini, itu gaya hidup. Kemudian kadangkala sudah mendapat sampai kepada komplikasi ya, mata bisa menjadi buta atau tidak melihat atau kabur. Gagal ginjal, kalau gagal ginjal tandanya adalah mual, muntah, badan lemah ya, keracunan daripada zat-zat toksik yang tidak bisa dibuang oleh ginjal ini. Kemudian tukak di kaki ya, sembuh-sembuh dan bisa juga fatal berakibat sakit jantung. Jadi semuanya banyak pengembangan daripada penyakit diabetes ini. Nah, ini harus kita pahami. Lantas Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana ya, mekanismenya? Sebenarnya tadi kan begini ya, di dalam tubuh kita itu ini kan diabetes mellitus ya, ada 4 hormon ini yang terlibat ya. Pertama hormon adrenalin, hormon kortisol dan glukagon. Ini kalau dia meningkat hormon-hormon ini, maka gula darah akan juga turut meningkat karena
dipacu oleh hormon ini untuk peningkatan gula darah, dan ini bisa cenderung menjadi diabetes mellitus. Ketiga hormon ini juga ternyata berdampak menekan hormon insulin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengendalikan gula tadi. Maka kalau ini tertekan, otomatis tentu gulanya akan jadi naik dan kembali lagi menjadi diabetes mellitus. Jadi ingat Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 3 nih hormon ini: adrenalin, kortisol, dan glukagon ya. Terus siapa orang yang berani-berani bisa menaikkan ini? Kondisi apa yang membuat ini menjadi meningkat? Kenapa dia meningkat? Jawabnya adalah salah satunya, yaitu yang terbesar adalah faktor stres. Nah, ini stres inilah yang mempengaruhi ini menjadi meningkat. Nah, kita tahu bahwa stres itu biasanya kondisi kejiwaan kita yang stres ya, itu disebabkan oleh akhlak hina yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Bukan akhlak hina, itu pengertiannya jangan salah, bahwa ini termasuk dalamnya adalah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, sifat-sifat buruk kita. Kita suka sedih yang berkepanjangan, marah yang berkepanjangan ya. Kemudian kita membenci orang, iri hati, dengki, sombong. Semua ini pada ujungnya nanti akan berbalik kepada orang tersebut, yang akan membuat dia menjadi stres. Orang kalau berbohong, pasti di dalam hatinya itu akan timbul kegelisahan. Orang kalau marah, pasti dalam hatinya itu timbul penyesalan. Orang kalau sedih aja terus, pasti dalam hatinya itu timbul rasa depresi, rendah diri, dan segala macam. Semua serba sulit dunia ini. Itu berbalik semua kepada diri orang tersebut. Tidak ada akhlak hina yang semata-mata hanya merugikan orang lain. Tidak. Itu semuanya kembali kepada diri sendiri. Apa yang kita perbuat itu adalah untuk diri kita. Kebaikan yang kita buat, maka pahala yang kita tumbuh, kenikmatan yang kita peroleh. Tetapi dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, kembali kepada kita dalam bentuk hal-hal yang tidak baik, termasuk penyakit ini. Jadi akhlak-akhlak hina. Nah, di sini maka kita harus berani merubah kehidupan kita dengan menyingkirkan akhlak hina ini dan menggantikannya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Kalau ini tersingkirkan dan tergantikan oleh ini, insya Allah stresnya tidak ada lagi, maka ini bekerja dengan stabil, normal, optimal, gula darah pun menjadi normal. Bagaimana cara supaya bisa menjadi mendarah daging bagi kita akhlak mulia ini? Caranya dengan terapi Qurani. Quran itu menjadi obat bagi manusia. Jalannya adalah seperti ini. Percayakan Bapak Ibu bahwa ada korelasi yang kuat antara ilmu kedokteran dengan nilai-nilai agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apakah terapi Quran itu kita baca Quran aja? Oh, banyak trik-trik cara untuk bisa melakukan terapi Qurani agar akhlak menjadi mulia. Ini yang tadi, kortisol ini salah satu fungsinya adalah merubah protein lemak menjadi gula. Akibatnya gula jadi tinggi. Glukagon juga begitu, dia menekan insulin, kemudian dia merubah gula dalam bentuk yang majemuk, glikogen, menjadi gula yang sederhana. Jadi akhirnya tinggi juga gula ini. Itu kira-kira gambarannya. Ini banyak sekali akibat yang ditimbulkan oleh kortisol yang tinggi tadi itu. Ada beberapa ini, ya, tapi tidak usah kita bacakan semua. Nah, sekarang kita lihat, inilah sifat-sifat akhlak yang hina tadi, akhlak yang tidak baik, karakter diri yang tidak baik, yang pada ujungnya akan berdampak bumerang bagi dirinya sendiri ya.
Sedih, kecewa, marah, sombong, dusta, iri, dengki, tak beriman, ingkar, tidak ikhlas, malas, zalim, buruk sangka, dan banyak lagi hal lain. Kalau kita urut ke bawah, itu banyak sekali. Dan ini kalau kita mau melakukan terapi Qur'ani, nanti ada bab tersendiri tentang terapi Qur'ani ya, itu sifat-sifat seperti ini akan berubah secara perlahan-lahan ya. Kepada apa? Ini sifat yang positif, akhlak mulia. Yang tadinya sedih bisa bergembira, ya, orang yang suka kecewa bisalah puas ya, merasa cukup dia, qanaah. Orang yang suka marah menjadi sabar, yang sombong itu bisa menjadi rendah hati, orang yang suka berdusta ya, itu mulai jujur, yang iri mulai sayang, yang dengki mulai bersahabat, yang tidak beriman menjadi beriman, orang yang suka ingkar, menolak dan segala macam akhirnya percaya. Orang yang tidak ikhlas menjadi ikhlas, orang yang malas olahraga, malas bergerak, malas berbuat, berkreativitas akhirnya menjadi rajin. Orang yang suka menzolimi dirinya, ini zolim diri apa contohnya? Merokok, minum alkohol, itu menzolimi diri sendiri, itu merusak, dosa itu, akhlak yang tidak baik. Makanya merokok itu diharamkan. Maka dia akan berubah menjadi soleh, orang yang zolim. Dan orang yang berburuk sangka itu akan selalu menjadi berbaik sangka, terutama berbaik sangka kepada takdir Allah. Itu yang akan membuat hati menjadi tentram. Mari kita lihat penerapan akhlak mulia di sini. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu kita kan tahu bahwa penyebabnya ada secara genetik. Genetik ya kita kata kalau nggak bisa lah dirubah itu ya oke lah. Mungkin banyak orang katakan kalau genetik itu nggak bisa dikutak-katik. Siapa bilang sebenarnya sih? Hal yang kita tidak bisa itu Allah pasti bisa melakukan. Kita yang tidak bisa, tapi Allah bisa. Maka mungkin Allah melindungi kita dari genetik sifat-sifat diabetes yang ada dalam gen kita itu melalui apa? Kita minta berdoa, kita beristighfar, karena istighfar itu akan menghilangkan penyakit ya. Jadi begini, ada fase di mana kita tidak tahu, tidak terlihat, tidak terukur oleh ilmu pengetahuan, tapi justru di situ sebenarnya Allah bermain. Bisa ia diberikannya orang ini penyakit itu atau tidak diberikannya, itu tergantung pada Allah. Allah yang maha mengatur, Allah yang maha berkuasa, yang iradat. Kita kan meminta, tugas kita meminta supaya terhindar dari penyakit-penyakit itu. Dan kalaupun sudah ternyata kadung dapat kita penyakit genetik diabetes ini, maka kita harus ikhlas menerima takdir ini. Keikhlasan ini juga akan bisa memperbaiki kondisi. Oke, kemudian ada yang non genetik. Ya, tadi kan dikatakan gemuk, makan yang tidak teratur dan segala macam. Maka cobalah lakukan makan yang halal dan thayyib. Di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata makanan itu dipersandingkan antara halal dengan thayyib. Tidak lebih dari tidak kurang daripada yang ngetop itu ada empat ayat di Al-Quran itu yang menggandengkan antara halal dan thayyib. Artinya apa? Di samping halal itu pertimbangkanlah yang baik dari makanan itu sesuai dengan risiko penyakit kita ya, risiko penyakit kita. Bukan main hantam gromo aja, dan juga bukan main tahan aja semuanya nggak boleh dimakan, enggak juga. Kemudian ya sederhanalah, jangan berlebihan. Makanlah sebelum kita lapar kali, dan berhentilah sebelum kita kekenyangan. Kemudian kita harus bersemangat berolahraga ya. Rajin sholat itu kan gerak badan gitu ya. Sholat itu salah satu manfaatnya adalah exercise. Tapi ya tidak hanya sekedar sholat wajib 5 waktu, tentu harus ditambah dengan sholat sunat yang lain. Nah, kemudian pencegahannya bagaimana? Tadi soal memilih jodoh ya. Pilihlah jodoh itu sesuai dengan bibit, bobot, bebet, kemudian agamanya yang terutama. Dan jangan makanan yang berlebihan. Ingat, ada orang lain yang tidak makan, yang belum makan.
Mengapa kita harus berlebihan makan? Bagi makanan itu, bersedekah kepada orang lain bisa mendapatkan manfaat, kita juga terhindar dari penyakit. Itu filosofi dari sedekah. Kemudian sholat yang banyak. Kenapa? Pada fase pencegahan ini, itu gerak badan, exercise itu masih sangat-sangat diperlukan sekali. Maka sholat yang banyak. Kemudian aktivitas ya dikelola dengan baik. Jangan merokok, jangan minum alkohol. Alkohol ini memang nyata-nyata dikatakan haram. Tapi kalau rokok masih kontroversial. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sebagian ulama, terutama kalau Muhammadiyah, itu sudah menganggap rokok itu haram karena dia menzolimi diri sendiri. Manfaatnya enggak ada, rusaknya banyak. Uang habis, penyakit datang. Mengapa harus kita ambil ini rokok? Maka Muhammadiyah memberanikan untuk berfatwa dalam fatwa tarjihnya bahwa rokok adalah haram. Kemudian itu pencegahan. Nah, bagaimana untuk pengobatan? Ya, pengobatan ini yang terpenting adalah konsep tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah, kemudian tetap melaksanakan sunnatullah, berobat. Ya, upaya berobat itu sunnatullah, kewajiban itu. Bahwa Allah perintahkan kita untuk mencari obatnya. Itu sunnatullah. Kemudian senantiasa beristighfar, ya, karena istighfar dapat menyembuhkan, atau istighfar dapat menghindarkan seseorang dari penyakit. Kenapa? Gimana sih logikanya? Begini, apa yang kita derita itu sebenarnya kita yakinkan merupakan kesalahan manusia. Jangan pernah menyalahkan Allah terhadap apa yang kita alami, ya, penderitaan kita. Semuanya adalah karena kesalahan kita. Nah, kalau itu dasarnya adalah kesalahan manusia, maka obatnya adalah istighfar, minta ampun. Kalau kita minta ampun, maka insya Allah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala penderitaan itu, penyakit itu. Ini dalam pengobatan. Sholat juga masih tetap dilakukan, ya, supaya bisa memperbaiki penyerapan gula itu oleh sel. Makin banyak bergerak, maka gula semakin bisa mudah masuk ke dalam sel untuk dibakar. Dan gaya hidup, ya, gaya hidup hedonisme, foya-foya, ini juga harus dihindarkan. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi komplikasi? Nah, ini yang udah beratnya ini. Ya, ini yang paling tepat adalah kita melakukan terapi ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah menerima dengan prasangka baik, ya, segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meyakinkan bahwa yang diberikan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya, karena itu merupakan ujian bagi dirinya untuk bisa naik ke tahap yang lebih tinggi, asalkan dia ikhlas atau sabar. Nah, istiqomah itu dua. Pertama, tetap, ya, istiqomah ini kan tetap, ya, tetap berjuang untuk berobat. Yang kedua, tetap berjuang untuk beribadah. Jangan hilang ibadah gara-gara kita sakit. Enggak ada itu. Yang bisa malah kita diberi keringanan untuk ibadah yang menyesuaikan terhadap penyakit kita. Fokuskan pikiran kita ke akhirat. Kenapa? Ini langkah tidak berapa meter lagi sampai ke pinggir kubur. Jadi wajar kalau kita itu fokuskan pikiran kita kepada akhirat lagi. Kalau selama ini kita berlalai-lalai, selama ini kita sering lupa, ya, tidak begitu memperhatikan persoalan-persoalan akhirat, janji yang pernah kita buat kepada Allah kita lupakan selama ini, maka menjelang di ujung-ujung perjalanan hidup kita, ayo kembali kita menunaikan janji kita yang pernah kita buat dulu untuk mengabdi kepada Allah. Iyyaka na'budu, kepada engkaulah kami menyembah. Itu janji kita. Kemudian sholat khusyuk, ya, ini
kalau kemarin di sini, kalau di sini pada saat pencegahan itu sholatnya yang banyak, iya banyak. Tapi kalau udah sampai di sini mungkin kita nggak kuasa lagi untuk sholat banyak-banyak. Kenapa? Karena faktor penyakit kita sudah berat. Maka kita harus imbangi dengan sholat yang semakin khusyuk, semakin dekat hati kita kepada Allah, semakin kita bisa berdialog dengan Allah. Inilah yang namanya penyakit yang membawa manfaat, membuat orang itu menjadi semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau penyakit kemudian membawa dia menjadi buruk sangka kepada Allah, malah justru lari dia dari Allah itu. Itulah malapetaka yang terbesar. Nah, kemudian harus tetap bersyukur. Kenapa harus bersyukur ketika sakit? Ingat, sudah puluhan tahun, 60 tahun kita mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah dalam bentuk nikmat sehat. Yang sekarang kita alami ini kan baru setahun 2 tahun saja. Maka pantaslah kita bersyukur terhadap segala nikmat yang telah diberikan. Ya. Syukur bahwa kita dalam keadaan sakit sekarang masih bisa beribadah, masih bisa berkumpul dengan anak, istri, cucu-cucu dan sebagainya. Itu bagian harus disyukuri. Jangan arahkan pandangan mata Anda kepada penderitaan, kerugian yang Anda alami, tapi arahkan pandangan Anda kepada kemanfaatan, keberuntungan, nikmat yang masih mengalir diberikan oleh Allah. Itu kuncinya kalau kita ingin menjadikan penyakit itu sebagai tangga menuju level yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Ya. Bukankah kita ingin mengatakan bahwa penyakit itu ujian? Ujian itu kan untuk naik ke atas. Nah, inilah caranya. Di sini nih, kuncinya di sini. Ikhlas, istiqomah, fokus kita pada akhirat, salat khusyuk, terapi syukur, tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada banyak tentang terapi untuk bisa merubah akhlak yang hina menjadi akhlak yang mulia. Ada terapi ikhlas, ada terapi tawakal, terapi perlindungan, terapi syukur. Ini masing-masingnya ini ada tata caranya, ada mekanismenya, dan ini babnya satu-satu lagi. Ini panjang ceritanya ini. Jadi nanti kita coba kembangkan ini. Bagaimana terapi ikhlas, bagaimana terapi tawakal, terapi perlindungan, kita minta lindung kepada Allah dengan cara bagaimana, terapi syukur itu seperti apa. Next time. Nah, ibadah bukan hanya soal tadi itu kita memperbaiki akhlak, ya. Ibadah juga berpengaruh terhadap kondisi sakit kita, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sakit dengan komplikasi yang berat? Ya, tetaplah sholat. Di dalam sholat itu mari kita renungkan, mentadaburkan surat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu banyak sekali, sangat banyak. Itu seperti samudra luas yang tidak akan pernah habis airnya kita timba. Ya. Maknanya, hikmahnya banyak sekali. Jadi tadabur Al-Fatihah. Kalau dia tadabbur Al-Fatihah ini di dalam sholat, ya, itu konsepnya menggunakan prinsip 3T, ya. Cobalah sholat itu dengan tomak ninah, ya, tenang, tentram, ya. Kemudian cobalah sholat itu dengan tafakur, artinya memikirkan, memahami ayat yang dibaca, jangan sampai tidak tahu artinya. Dan kemudian yang ketiga tadabbur. Tadabbur itu artinya merasakan, ya, menikmati, menghayati apa yang kita baca. Nah, ini panjang ceritanya, nanti kita sampai ke sana. Kemudian juga kita mentadaburi doa-doa di dalam sholat itu banyak, terutama yang paling syarat dengan makna itu doa antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, sehatkanlah aku, wa'fu anni. Kemudian ya sholat itu juga sebuah gerakan kebugaran, ya. Orang yang diabetes itu biasanya terjadi kesemutan, kekakuan, baal, tangan dan kakinya, ya. Itu salah satu senam yang terkait dengan diabetes adalah menggerakkan bagian-bagian yang ujung-ujung itu tadi, kaki dan tangan.
Dan bukankah di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan yang mirip dengan senam? Kenapa tidak itu saja yang kita efektifkan? Kemudian berpuasa, ya, kesederhanaan makan itu perlu, ya. Jangan makan bulan puasa itu seperti orang kerakusan. Nah, itu akan meningkatkan gula. Banyak orang yang pada bulan puasa justru gulanya naik. Kenapa? Karena tidak mengamalkan prinsip kesederhanaan makan. Penting rendah karbohidrat, rendah lemak, ya. Ya, lebih utamakan sayur, buah dan protein. Begitu kira-kira. Akhirnya bahwa jangan pernah berputus asa dengan penyakit kita, karena di surat Yasin 2 ayat yang terakhir yang senantiasa kita baca itu bunyinya begini, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya ketetapannya, jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Gampang bagi Allah untuk menyembuhkan kita, mengangkat penyakit kita. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Nah, ini di ujung-ujung hayat kita, penyakit kita yang berat itu, kita harus pahami, sadari benar tentang ini, bahwa hanya kepadanya kita dikembalikan. Maka bersiaplah diri untuk kembali kepadanya. Jangan terlalu panik memikirkan penyakit, tapi kita lupa bahwa kita sedang berjalan menujunya sebenarnya. Ya, inilah kira-kira ada berapa ini kesimpulannya sebagai renungan kolbu. Pertama, ketika kita belum sakit, maka mohonlah untuk tidak sakit kepada Allah. Berdoalah untuk tidak sakit kepada Allah, ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Kita mohon untuk tidak sakit, tetap sehat, ya. Kemudian syukuri nikmat sehat yang ada. Jangan cuma minta, tapi tidak pernah mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah. Itu kita pengemis itu, ya. Kemudian sadari sehat juga suatu ujian, ya. Ini yang penting. Tidak melihat sehat itu sebagai hak kita karena kita sudah menjaganya. Jangan, itu bukan hak, tapi itu suatu ujian juga. Kita gunakan untuk apa sehat itu? Itu. Kemudian ketika sudah sakit, ya harus ikhlas menerima, ikhlas kita, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian harus sabar berjuang terus untuk tetap untuk tetap bisa sembuh, ya. Sabar berjuang istiqomah. Kemudian ini kita sadari bahwa sakit itu pasti kita akan meraih kemenangan, ya, kita keberuntungan ketika kita menghadapi sakit dengan cara yang benar, yang tepat. Ketika di ujung perjalanan sakit, maka semakin mendekatlah kepada Allah, mohon kekuatan untuk tetap ingat kepadanya. Yang kita minta itu saat-saat terakhir itu adalah agar Allah memberikan kekuatan pada kita untuk tetap beribadah, tetap ingat kepadanya, dan tetap berhati bersih kepadanya. Dan mintalah keridhaan Allah. Ridho inilah yang penting, ya, bahwa ini kan kita tadi melakukannya dengan akhlak mulia, ya. Akhlak mulia itu nanti akan menghasilkan jiwa yang tenang, kan? Jiwa yang tenang. Nah, nafsul mutmainnah. Orang-orang yang dengan nafsul mutmainnah itulah yang diridhoi oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatam mardiyah. Kata Allah, hai jiwa-jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Tuhanmu. Maka insya Allah kalaupun kita akan mati dengan penyakit kita yang sudah berat ini, kita mati dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah sekedar mix tausiah dari saya
Semoga kita semua mendapatkan barokahnya. Mari jalani hidup dengan arah yang jelas. Jangan berjalan seperti orang mabuk, tidak tahu kemana kaki harus dilangkahkan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Citra Utama. Terima kasih. Di lain waktu kita akan sambung dengan topik yang berbeda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.